Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Adikku Jadi Tumbal Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Bian. Jika kalian ingin membacanya sendiri, bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @bian_sabil1. Oke, seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Dan daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sini dari sudut pandang si penulis ya gengs, yaitu Bian. Sebenarnya ini bukan adik aku sih yang jadi tumbal, tapi adiknya temenku yang menjadi tumbal. Yaps, adikku masih sehat kok, cuma dalam proses pesugihan selama seminggu itu, aku menemani temanku melihat proses pesugihan. Diganggu ketika di dalam rumahnya, di kuburan, di rumah, di kebun, dan ada juga adegan darah dan lain-lain. Jadi ya, anjir lah, merinding banget gah. Temanku, sebut saja namanya Dion. Dia teman waktu Jambore Pramuka SD tahun 2008. Punya adik yang, maaf, nggak bisa ngomong dan berumur 15 tahun, bernama Siti. Dan kejadiannya ini terjadi waktu aku kelas 2 SMA, di Man Kudus, di daerah Jepara, Kudus, dan sekitarnya. Waktu itu aku sekolah di Man, kelas 11 IPS di Kudus, dan tinggal dengan mbakku atau nenekku yang tinggal di daerah Purwosari. Aku berangkat sekolah dengan sepeda ontel peninggalan kakekku. Kemana perginya pun aku membawa sepeda ontel itu. Walau kadang rantainya sering copot dan datang sekolah tangan penuh dengan oli rantai, tapi itulah kenanganku waktu sekolah dulu. Singkat cerita, ketika aku semester 3 atau semester 1 kelas 11, aku melihat notif FB ku yang banyak sekali karena jarang aku buka. BTW nama FB ku Bian Sabil. Akhirnya aku lihat banyak sekali tuh pesan yang masuk. Ada cewek, ada cowok, banyaklah pokoknya. Sampai akhirnya aku menemukan salah satu pesan dari temanku Dion. Ini nama samaran ya gengs. Pesan yang banyak sekali. Dan aku menemukan kata-kata. Pesannya kurang lebih seperti ini. Bi, I need your help. Gimana kabarmu? Baik aja kan? Aku butuh tolong untuk menemani aku melakukan sesuatu proses yang merubah hidupku ke depannya. Bisa nggak? Kalau bisa, aku tunggu besok ya sepulang sekolah abis asar di alun-alun Simpang 7. Dan aku kaget banget karena teman kemahku dulu ini sebelumnya jarang kontakkan dengan aku. Tapi tiba-tiba dia meminta tolong padaku untuk menemani dia melakukan sesuatu proses. Karena aku penasaran dan emang pengen tahu waktu itu, ya udah kan aku terima. Tapi aku balas gini pesannya. Di Menara Kudus aja, sambil ziarah. Aku habis pulang sekolah langsung ke Menara Kudus naik sepeda ontel. Karena deket, jam 4 ya, deket menara. Baju seragam putih-putih yang ganteng nan sipit. Ditunggu. Dan dia balas, oke, aku bawain jajanan nanti. Singkat cerita, aku pulang sekolah langsung cus ke menara dan ziarah sebentar ke Sunan Kudus. Dan nunggu temenku di menara sambil makan martabak telur puyuh. Beuh, kangen sumpah. Setelah sholat asar, aku nunggu itu si Dion jam 4-an. Dion pun datang dengan setenteng plastik piscok. Wah, Masya Allah. Temenku tambah ganteng ya sekarang, Bi. Wis, jelas. Gimana kabarmu, Rek? Makin putih aja dirimu, tapi nggak tinggi-tinggi. Kita saling mengakrabkan diri kita, sampai pernah mengingat kejadian kita mandi bareng waktu kemah. Akhirnya Dion tiba-tiba cerita tujuan beliau mengajak saya untuk nemenin suatu proses dan lain-lain. Bi, aku sekarang udah gak sekolah dan hanya lulusan SMP. Orang tuaku meninggal dua-duanya karena tragedi suatu kecelakaan. Sekarang aku hanya tinggal dengan adikku di daerah ini. Dekat sekolahmu, cuma sebulan kok. Karena aku ada urusan penting yang aku harus selesaikan di sini. Terus, nah Bi, ada perusahaan milik bapak saya dulu sedang terbengkalai di daerah Jepara, yaitu ukiran Jepara. Tapi Bi, aku lagi gak ada modal untuk dirikan lagi perusahaan ini. Bentar Cok, apa-apaan ini? Terus mau ngapain? Nyari modal ke bank atau gimana? Kok minta tolong aku? Enggak. Aku dapat saran dari Pak Deku untuk melakukan suatu proses ritual yang seperti itu. Astagfirullah Dion, mau ngepet apa mau apa ini? Enggak.
Aku gak ikut-ikutan. Musyrik nyari duit dari cara yang gak halal. Tenang Bi, aku gak libatin kamu. Cuma minta nemenin doang. Dan gak usah ngapa-ngapain, cukup nemenin. Kamu juga pernah dimintain makhluk lain kan waktu lahir dan waktu kecil kan? Pak Deku tahu semua. Dek, aku mulai tiba-tiba berhenti berpikir dan mendengarkan semua coretannya. Dari Senin sampai Minggu temenin aku ya habis asar pulang sekolah. Rumahku di kota A, dan nanti kalau misalkan belum ada aku, ada si Siti yang nemenin. Tapi dia gagu gak bisa ngomong. Kalau butuh apa-apa, ngomong ke dia aja. Entah aku terhipnotis atau apa, aku mengiyakan ajakan tersebut. Tapi emang penasaran juga sih apa yang dilakukan si Dion selama seminggu ini. Ya udah, aku temenin. Tapi inget, aku gak mau bantu apa yang kamu lakuin itu demi perusahaan itu. Aku gak mau bantuin pokoknya. Siap, Senin aku tunggu ya abis asar. Kasih aku makan sampai rumah ya. Aku kadang gak jajan waktu siang. Sangu dikit. Iya gampang, si Siti masakannya enak kok. Akhirnya kita berpisah waktu itu. Tapi yang aku perhatikan, Dion gak mau aku ajak sholat. Aku ajak duduk di pelataran masjid, gak mau. Dan ziarah pun gak mau. Ada apa ini anak ya? Ngobrol aja tadi sambil berdiri, senderan sama Menara Kudus. Ya sudahlah, aku kasihan juga orang tuanya meninggal dua-duanya, adiknya cewek lagi. Tapi itu kan hari Sabtu ya. Pas malamnya tuh tidurku gak nyenyak. Bukannya aku gak tenang karena gak keluar ketika malam minggu, tapi karena ada sesuatu yang ngeganjel di pikiranku. Dan juga ketika aku tidur, seperti ada yang memperhatikan aku dari jauh. Puncaknya ketika minggu subuh, pas aku mau cuci seragam buat hari Senin. Jam 5-an lah, aku nyuci di luar. Iya, toilet mbahku ini masih di luar loh. Dengan sumur yang masih dipakai untuk mandi dan nyuci. Aku malah dulu waktu kelas 1 di rumah mbahku kepikiran kalau aku nimba air tiba-tiba aku nemuin kepala pocong lagi. Karena kenanganku waktu SMP. Tapi minggu subuh waktu itu, aku ngeredam baju dulu kan ya. Habis itu aku nimba air buat nyuci dan mandi. Sepi sekali, hujan rintik-rintik waktu itu. Pas aku lagi ngisi air bak buat mandi, tiba-tiba ada suara gebyuran air di dalam kamar mandi. Sayup-sayup aku dengar dia juga gosok gigi. Karena mungkin aku kira beliau itu mbahku atau budeku. Oh ya, aku tinggal sama budeku juga. Makanya aku nyeletuk. Mbah, gak ada jawaban. Bude, gak ada jawaban juga. Kan aku habis ngisi bak mbah. Bude, mbok ya nanti dulu, kan capek tahu. Kalau aku capek nanti beliin gitu ya mbah. Bude, glotak. Ada suara gayung sama orang jatuh di kamar mandi. Aku reflekskan menghentikan kegiatanku nimba air. Aku langsung ke kamar mandi untuk mengecek siapa yang jatuh di kamar mandi. Aku takutnya mbahku jatuh waktu itu. Tapi pas aku cek, gak ada orang. Pas keluar kamar mandi yang posisinya di luar itu, tiba-tiba aku ngelihat bayangan hitam itu di dekat sumur. Dan bermain katrol sumur tersebut. Aku gak bisa bergerak, aku ngelirik ke ember cucian. Ternyata cucianku masih ada, alhamdulillah. Aku ngelirik bayangan hitam lagi, tapi sekejap hilang. Pas aku gerak dan mau balik ke rumah, ada yang bisikin di telingaku dengan bahasa Jawa halus. Nada seorang cewek yang artinya kalau gak salah gini. Mas, gak usah kesana hari Senin ya, bahaya buat kamu dan keluarganya. Langsung aku lari ke rumah dong. Aku langsung ngacir ke dapur untuk minum air putih sebentar dan ingin ku lanjut nyucinya nanti pagi. Tapi ada budeku heran, si Bian ini kok takut gitu kayak habis lihat sesuatu. Nang, kenapa kok lari-lari? Ada apa? Gak apa-apa bude, hujan makanya lari. Oh ya udah, ini tolong buatkan teh sama masak nasi ya. Bude mau ke WC dulu. Iya bude, siap. Pas aku lihat bude jalan ke WC dan masuk ke WC, gak ada sesuatu yang aku lihat. Aku bingung, siapa tadi yang bilangin aku gak boleh ini itu buat hari Senin? Sudahlah, mungkin ini halusinasiku aja. Sambil ngaduk teh manis dan aku langsung taruh ke kamar mbah yang masih sakit. Hari Senin, habis pulang sekolah, aku minta izin pramuka, OSIS dan teater. Minta izin selama seminggu, gak bisa terlalu aktif karena aku lagi ngerawat mbahku. Walaupun aku malah akhirnya nemenin si anak setan si Dion ini.
Pulang sekolah, sepedaku kayu. Ternyata dekat dengan sekolahku. 15 menit aku telah sampai ke rumah kontrakannya. Aku parkir sepedaku. Dan aku ketuk pintu rumah berwarna hijau muda. Assalamualaikum. Dion, Siti, ini Bian. Siti membuka pintu dan tersenyum padaku. Ku balas senyumnya dengan senyumku. Ah, manis sekali. Sampai aku nggak berani menatapnya. Mas Dion kemana Siti? Mas Bian ada keperluan soalnya sama masmu. Sambil memperagakan tangannya dengan bahasa isyarat bahwa Mas Dion lagi pergi mencari sesuatu. Dan aku akhirnya disuruh masuk di ruang tamu. Di situ Siti udah nyiapin makanan dan minuman buat aku. Dalam hati aku berpikir, wah, si Dion benar-benar ngelakuin itu dan mempersiapkan makanan setelah aku pulang sekolah. Siti dengan bahasa isyaratnya menyuruhku untuk makan. Aku pun permisi dulu kepada Siti untuk makan terlebih dahulu, dan dia mengangguk tanda mengiyakan. Aku akhirnya makan dengan lahap dan minum es teh dengan segar. Lalu tak lupa setelah makan aku beresin itu ruang tamu dan nyuci piring bekasku tadi. Aku gak mau ngerepotin Siti, dan lagian aku juga dididik dari kecil kalau makan di rumah orang emang harus kamu yang beresin dan nyuci piringmu sendiri. Setelah aku nyuci piring, aku rehat bentar di ruang tamu beralaskan karpet yang empuk. Tapi tunggu dulu. Kontrakannya nyaman, tapi terasa banyak yang merhatiin. Aku merasa diperhatiin di lukisan kontrakannya. Aku nyuci piring, sangat hening sekali. Belakangnya juga kebun. Dan aku gak melihat Siti lagi setelah aku makan. Mungkin dia di kamar. Ada keris dan sepasang sepatu Jawa juga yang dicantelin di dinding itu. Di depan ada kendi berisi air melati. Di pintunya, di bagian belakang ada tulisan Arab yang gak pernah aku lihat. Aku mulai kepo dengan barang-barang di rumah ini. Pas ingin melihat lukisan anak kecil dekat kamar, tiba-tiba Dion muncul. Dion muncul membawa cangkul, linggis, dan 5 ayam cemani. Bi, udah di sini aja. Udah makan? Udah kok, makasih ya. Masakan si Siti enak banget. BTW, barang yang kamu bawa ini untuk apa? Dan ada ayam cemani ini untuk apa? Bakar. Buat ritual, Bi. Ayam cemani ini untuk aku sembelih di belakang rumah. Dan darahnya aku ambil buat mandi. Sek. Kamu mau mandi darah cemani? Dan kamu? Iya, tenang aja. Ini pembukaan ritual aku untuk seminggu ini. Terus cangkul sama linggis? Mau bongkar kuburan bapak sama ibu. Mau diambil kayu kuburannya buat ritual juga. Nanti temenin ya, nanti malam. Kuburannya deket lereng bukit. Sepi kalau habis maghrib. Jadi nanti kita habis maghrib pergi ke sana ya buat ngambil kayu itu. Gak ikut aku. Ngarang kamu. Kuburan orang tuamu kamu mau bongkar dan mau diambil kayunya buat ritual. Gila, sumpah ini gila. Kesambet apa dirimu, Cok? Sorry, mending kamu temenin aja. Gak usah komen ini itu. Kan aku cuma minta temenin. Takut mereka marah. Mereka siapa? Kamu lihat aja sendiri nanti waktu aku ngambil kayu di kuburan. Udah ya, aku mau motong ini ayam. Kalau ada bau amis, ya itu bau aku mandi ini. Tapi bro, aku habis maghrib belum izin sama mbah untuk pergi malam. Tadi waktu aku beli ayam cemani, aku mampir ke rumah mbahmu. Aku udah minta izin, santai. Dek. Aku merasa ada yang merhatiin aku kali ini. Aku melihat sorot mata Dion yang mulai mengerikan. Tapi dia senyum kepadaku dan meninggalkan aku di ruang itu dengan sejuta pertanyaan. Tapi setelah beberapa menit Dion mandi, ada bau melati yang menyerbak di deketku dan bau amis yang mirip dengan darah manusia lewat begitu saja di depanku. Gelas yang aku minum bergerak sendiri dengan perlahan-lahan. Di pintu, saut-saut ada yang mencakar perlahan di kontrakan itu. Apa yang aku lakukan? Kalau kalian ketika mengalami itu pasti diam sejenak dan memperhatikan sekeliling, takut ada sesuatu yang muncul. Begitu juga dengan aku. Serak. Ting, ting. Gelasku dimainin. Suara cakarannya di pintu lambat laun berubah dengan suara gerakan jari di pintu. Jam menunjukkan pukul 17. Aku ingin mandi, tapi kamar mandi dipakai ritual itu. Dan aku masih takut untuk beranjak ke tempatku sekarang. Seperti suara jari diketuk ke pintu. Krak. Bau melati akhirnya tercium sangat bau.
Aku akhirnya langsung pergi keluar kontrakan itu dan berniat mandi di masjid dekat situ. Aku gak kuat baunya dan aku takut diganggu seperti itu. Akhirnya aku lari ke kamar mandi Dion. Dion, habis maghrib aku tunggu di masjid kontrakanmu ya. Bau sekali, takut. Dion gak menjawab, tapi aku bodo amat langsung pergi ke masjid dan menaruh sepedaku di masjid saja. Dan di masjid aku mandi, sholat tahiyat masjid dulu dan menunggu waktu sholat maghrib. Tapi sampai sholat tahiyat pun aku gak tenang, aku terusan beristighfar kepada Allah. Akhirnya Dion menjemputku di masjid. Tak lupa aku kunci gembok sepeda kesayangan mbahku itu agar tidak hilang di masjid. Gak mau aku naruh di rumah itu. Takut rek. Dengan tolakan yang sama, Dion gak mau aku ajak sholat maghrib. Sambil menyalakan rokoknya dan menghidupkan motornya, kita berangkat ke makam orang tua Dion. Tidak henti-hentinya aku beristighfar agar dijauhkan dari sifat kemusyrikan dan lain-lain. Dion memecahkan lamunanku. Bi, mau rokok? Aku beliin. Suka rokok apa? Biar mampir warung bentar. Enggak bro, aku gak ngerokok dan selamanya mungkin gak akan ngerokok. Dih, culun amat bro. Bodoh. Udah gak usah bahas rokok, cepet ini kita ke bukit. Jalan ke sana udah makin sepi nih. Bi, nanti sampai sana kamu gak usah ikut ke liang lahatnya ya. Biar aku aja. Kamu nunggu di gubuk deket situ aja, jagain motor sama jagain aku. Takut ada orang intip. Jancuk. Merinding aku ini. Buruan apa? Iya, udah sana. Pas masuk ke kuburan, di pinggir jalan bukit itu hanya ada 3 pohon. Pohon asem, pohon bambu, dan pohon pisang. Lampu yang nyala hanya di kuburan itu. Itu pun pakai lampu kuning. Dan di jalan pun ke arah sana hanya lampu motor yang menyinari jalan ke kuburan dekat bukit ini. Aku turun dan langsung baca ayat kursi dan salam kepada para ahli kubur di sini. Bi, jagain bentar. Nih, aku kasih Rubik buat mainan biar nggak bosen. Semoga bisa ya. Tunggu sebentar dan duduk di situ. Pikiran jangan kosong, Bi. Dalam hatiku, gila lo ya, ditinggal di kuburan yang sepi banget cuma dikasih Rubik. Hahaha. Itu ketawa takut guys. Cepet besok aku sekolah coy. Pas aku nerima itu Rubik, Dion langsung lari bermodal senter, linggis dan cangkul ke arah kuburan itu. Tapi guys jujur, main Rubik emang worth it banget loh buat ngilangin sepi. Aku mainin itu Rubik sampai pusing benerin ini itu ke bagian kiri dan kanan. Pas lagi asik-asiknya lampu gubuk di situ mati. Dek, dek, dek. Hanya ada suara jantungku yang berbunyi. Tapi biasanya aku itu takut udah di posisi seperti ini. Tapi entah waktu emang sudah dihipnotis Dion atau apa, jadi agak berani. Walau masih takut. Ada bau bunga kantil semerbak di bawah gubuk ini. Aku takut banget jujur. Sambil memperhatikan sekitar dan motor itu, aku tidak henti-hentinya selawatan. Lampu akhirnya nyala lagi. Aku sedikit tenang dan lanjut duduk di gubuk tadi. Tadi emang niatnya lari sih. Tapi mau lari gimana? Perjalanannya aja kayak gitu seremnya. Tapi ketika lampu gubuk nyala, bau bunga itu hilang. Namun di atap gubuk yang beralasan daun lontar atau apa gitu, terlihat cembung dan seperti ada yang duduk di atas itu. Aku diem saat itu. Dia bergerak ingin turun dari atap itu. Aku perhatikan kan dari bawah, mulai bergeser dan ingin turun. Aku tetap memperhatikan. Namun pas hampir ingin turun, dia hilang. Cembung atapnya balik seperti sedia kala. Aku tenang. Pas aku main Rubik lagi, kakiku diseret dari bawah kolong. Cuma nyeret doang. Dengan tangan berbulu itu, aku merasakan ini seperti genderuwo. Aku langsung mencoba melepaskan dari genggamannya tanpa melihat itu makhluk. Pas akhirnya dia melepas genggamannya, aku langsung lari ke arah motor dan menyalakannya dan hampir ingin meninggalkan Dion. Pas ingin masukin gigi pertama itu motor, aku dikejutkan dengan anak kecil yang bermain di gubuk tadi dengan badan yang berlumpuran lumpur dan badan yang tidak lengkap. Dan ketika aku gas itu motor ingin keluar dari kuburan, si Dion muncul dengan senyuman. Pas Dion naik, aku gak mau berbicara dengan dia dan melihat sekilas gubuk tadi yang masih dibuat mainan sama anak-anak tadi. Sambil jalan, Bi, aku udah dapet kayunya dan kubelah tadi jadi kecil-kecil buat ritual aku. Lega coy, akhirnya bisa ngambilnya. Bakso ki. Gila lo jancok. Aku hampir digangguin genderuwo dan bocah yang badannya gak lengkap dan kamu sangin Rubik yang susah itu.
Terus kamu naik motor ini dengan senyum kelegaanmu dan mengajak saya makan bakso. Hah? Pulanglah dan antarkan saya ke masjid. Saya mau wudhu. Iya Bi, maaf. Terus sesampainya di masjid, aku ambil wudhu dan sholat sunnah. Wudhu dulu untuk nenangin pikiran. Dion nunggu di luar. Setelah aku habis sholat, aku langsung menuju ke sepeda dan beranjak pulang. Tapi Dion mencegahku. Apaan? Enggak ah, udah. Aku mau ngerjain tugas dulu. Besok jadi nemenin apa enggaknya itu urusan aku. Takut aku. Gila kali. Iya nih, besok kita ke rumah Pak Ade aku. Ada sesuatu yang mau aku ambil. Iya, terserah. Aku balik. Assalamualaikum. Sampai rumah itu jam setengah 10-an. Aku cuci kaki, muka, sama tangan dulu. Terus menuju ke tabur untuk buat teh. Aku masuk ke kamar mbahku. Mbah masih terbaring lemah, namun dia senyum kepadaku. Aku melihatnya sangat tenang, dan setelah aku tenang, aku menuju ke kamarku dan melepas bajuku. Aku berniat ngerjain tugas nanti sebelum subuh aja. Aku masih kepikiran dan masih takut, namun kelelahanku mengalahkan rasa takutku dan akhirnya aku tidur. Hari Selasa, aku pergi ke sekolah masih ada rasa-rasa takut karena suasana kuburan tadi malam. Tapi ya karena ini sekolah, ya harus sungguh-sungguh dong, makanya aku tetap sekolah. Pulang sekolah, Dion menjemputku di depan gerbang. Aku tarik dia dan ngomong di warung terdekat. Mau apa lagi sekarang? Aku masih takut ini gara-gara kejadian kemarin. Bi, kemarin ritualku lancar. Hari ini aku mau pergi ke rumah Pak Deku yang nyaranin ikut ritual gini. Di mana rumahnya? Aku perlu izin lagi gak nih? Di daerah dekat kuburan kemarin. Alah, Cok, di situ lagi toh? Enggak, ini di rumahnya dekat daerah A. Oke, aku cuma nemenin ya. Tapi sebelumnya sepedamu dititipkan di sekolah aja. Akhirnya setelah aku menaruh sepedaku di sekolah, aku berangkat lagi dengan Dion ke rumah Pak D-nya. Rumahnya besar, tapi ketika aku masuk ke pekarangan rumahnya, ada seseorang yang mengintipku dari kamar. Entah itu cewek apa cowok, saya kurang tahu. Langsung bulu kuduku merinding setelah aku menatap balik dia. Sampai di pintu Pak D-nya muncul. Si Dion langsung sungkem dan berucap sesuatu dengan Pak D-nya. Aku hanya salam, ya kali sungkem. Pak D-nya menyuruh masuk dan sudah mempersiapkan makanan di ruang tamu. Persis apa yang dilakukan si Siti. Pak D tidak banyak berbicara denganku dan hanya fokus kepada si Dion. Aku pun ya cuek balik lah. Penting makan. Pas aku belum selesai makan, dia meninggalkanku yang lagi enaknya makan. Sebut saja namanya Pak D itu namanya Pak D Diono. Setelah aku ditinggal pergi waktu makan, si Dion ini teriak padaku. Bi, kalau ada apa-apa panggil Mbok Gembong aja ya, itu lagi beresin kamar. Ya. Jam 4:30, aku selesai makan dan cuci piring. Ngerapain makanan, aku lupa salat asar. Aku langsung refleks manggil Mbok di sana. Mbok, 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 gimana? Aku mau sholat ini, Mbok. Mau nanya wudhu dan sajadah di mana? Aku mencium bau melati lagi, dan kali ini bercampur dengan bau darah. Baunya menyengat banget, dan aku hampir saja mengeluarkan isi makananku tadi. Tiba-tiba Mbok Gembong datang. Rambutnya udah mulai beruban, namun diikat rapi dengan sanggul. Akhirnya aku meminta tempat wudhu dan sajadah buat sholat. Ketika Mbok Gembong mengarahkan toilet buat wudhu, ada satu keanehan terjadi. Air itu selalu berwarna merah dan bau. Aku tutup lagi itu keran air, aku nyalakan air, tapi tetap sama itu air. Akhirnya aku berdoa kepada Allah untuk memberi perlindungan naungannya di rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka lagi itu keran. Alhamdulillah, airnya jernih lagi. Akhirnya aku ambil wudhu. Aku masuk ke kamar buat sholat, namun hawanya hening sekali. Bukan bikin tenang, malah justru mencekam. Tapi tak apalah, penting sholat dulu. Mungkin ini godaan sholat dari Allah. Aku gelar sajadah. Dengan kamar yang tidak ada lampunya, aku niat sholat asyar. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, aman. Pas rakaat yang keempat, ketika aku ruku, aku melihat sosok bayangan hitam di belakang saya, berdiri di depan pintu. Aku hiraukan, mungkin itu Pak Diono. Aku lanjutkan lagi sampai sujud pertama. Dia tetap berdiri di situ. Ketika aku sujud yang kedua, bayangan itu menghilang. Aku jujur lega banget untuk cepat-cepat selesai sholat di kamar itu. Tapi ketika aku baru nengok ke kanan untuk salam, ada pocong yang berdiri di dekat aku sholat. Aku langsung loncat dan lari keluar kamar.
Astagfirullah, pocong tadi di dekat aku, Rek. Ganggu orang sholat mulu ini setan. Godaannya bukan masalah nafsu, tapi dengan wujud gituan, wajah bersamu malu. Aku pernah ngalamin ini juga di rumah teman kampusku sih. Itu persis seperti itu kejadiannya. Bedanya hanya wujudnya yang berbeda karena masing-masing penunggu rumah berbeda-beda. Anjir, takut aku. Akhirnya aku lari keluar rumah dan tidak memperdulikan apa yang dilakukan Dion dengan Pak D-nya di kamar. Yang jelas bau menyan, melati, dan bau darah jadi campur. Aku berdiri di dekat motornya si Dion. Tak henti-hentinya aku beristighfar, baca Yasin sedikit dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Keringat basahi badanku kali ini. Aku gak suka pocong demi apapun. Aku tunggu hingga menjelang maghrib. Akhirnya Dion muncul dengan sebuah pisau dagang, suntik, dan samurai yang sangat tajam dan meminta tolong ke aku untuk membawanya. Buat apa ini barang, pikirku. Sambil basa-basi gak jelas, aku langsung pamit dan menarik Dion untuk segera pulang. Dan akhirnya kita pulang, tanpa aku ceritakan apa yang aku alami tadi. Setelah pulang dari rumah Pak Diono, aku langsung minta ke sekolah untuk mengambil sepeda aku. Aku akhirnya berucap ke Dion. Dion, aku gak nyaman seperti ini terus. Aku berhenti dan gak mau nemenin ini. Udah cukup hidupku gak tenang karena makhluk di luaran sana. Please, ngertiin aku. Oke Bi, besok langsung ke rumah aja. Aku mau ngelakuin ritual inti persembahan. Hah? Ritual inti persembahan? Nah, mungkin hanya ayam kemarin yang dipotong kemarin untuk persembahan besok. Jadi ya fine lah, pikirku. Tapi nyatanya tidak. Hari Rabu, mengingat hari ini aku seperti tidak bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan menyelamatkan. Rabu pagi, aku berangkat. Kali ini sepedaku rantainya sering copot. Ada kali 5 kali copot lah dan tanganku penuh dengan oli rantai. Ada yang gak beres ini nanti malam. Sholat duha, aku gak tenang. Sholat duhur, aku gak tenang. Sholat asar, aku gak tenang juga. Astagfirullah, ini ada apa ya? BTW, aku sholat di sekolahan yang asar. Takutnya kalau sholat di sana ada yang muncul baru lagi nanti. Sampai di rumah Dion, tidak seperti biasanya. Dion dan si Siti ada di depan rumah dan berbicara serius. Si Siti hanya bisa mengangguk atau menggeleng ketika Dion berbicara dengannya. Aku pun langsung parkir di dekat masjid itu dan menggeboknya ketika aku datang. Mereka berhenti berbicara dan menoleh kepadaku dengan senyum manisnya. Wis, emang Siti sama Dion doang apa yang senyum manis? Aku juga bisa. Dion berbicara ke aku. Bi, ini ritual persembahan. Aku mau ritual dulu dengan si Siti di ruangan itu. Kamu nunggu di ruang tamu ya. Siti udah masakin enak. Sambil senyum pucat, ia mengakhiri percakapan tanpa memberikan kesempatan aku untuk ngomong. Siti melewatiku dengan rautan lesu di mukanya. Mendung aku lihat di wajahnya. Ada apa ini? Kupikir si Siti mau diapain. Setelah Siti masuk, Dion mengambil ayam cemani lagi yang masih satu untuk ritual. Aku mikirnya pakai ayam itu. Tiba-tiba si Dion keluar kamar dengan keringat yang banyak. Dia menyetel lagu dangdut pantura yang agak kencang di rumah itu. Ya aku mah makan-makan aja ya kan. Kayak kondangan ke rumah orang kan. Makan ada dangdutannya. Namun aku lanjut makan lagi. Tapi tak lama, tiba-tiba di sore yang agak mendung, listrik mati dengan tiba-tiba. Aku berhenti, melihat ke sekitaran rumah ini dan jaga-jaga untuk sesuatu yang tidak aku inginkan. Tapi itu terjadi. Suara pintu terkunci. Suara gelas yang sedang dimainkan dengan sendok berbunyi lagi. Aku mulai membaca surat Al-Baqarah dan ayat kursi untuk menenangkan aku. Tapi ketika aku ingin melihat kondisi di luar sana dan ketika aku mengintip di jendela, ada sosok makhluk berdiri di depan jendela dan membuat saya kaget dan meloncat secara refleks dan tidak sengaja menjatuhkan lukisan dan sebuah keris. Apes, gila. Aku langsung nutup gorden jendela itu dan meneriakkan nama Dion dan Siti kalau di luar sana ada setan. Tapi yang ku dengar gak ada. Dion, Siti, cepat keluar. Aku takut ini. Lukisan yang satunya lagi jatuh secara tiba-tiba. Aku berlari ke arah pintu, namun terkunci. Aku gedor-gedor pintu itu untuk keluar, tapi nihil. Aku mengintip di lubang kunci. Ada sesuatu yang mengganjalnya. Ketika aku balik badan, ada sesosok nenek tua yang ingin menghampiriku. Berjalan terseok-seok. Aku terus berteriak, memanggil nama Dion dan Siti sambil menggedor pintu.
Namun nenek itu makin mendekat. Matanya kemana itu nenek? Dia tersenyum melihat aku. Sambil terseok dia menghampiriku. Dion, Siti, kelarin sekarang. Aku takut. Banyak yang gagu. Dion, cepat keluar. Nenek itu hampir mendekatiku. Aku pasrah. Aku hanya bisa diam dan pasrah sekali waktu itu. Tapi setelah ada suara samurai memotong sesuatu, mereka semua hilang. Tiba-tiba hilang. Oh God, what's going on? Please forgive me. Aku langsung lari membuka pintu dan mengambil sepeda di masjid. Aku lemes banget. Aku gak peduli apa yang dikerjain Dion sama Siti di situ. Aku lemas. Aku shock. Sampai rumah aku langsung cuci kaki dan muka dan langsung ke kamar. Aku menggigil tiba-tiba. Aku ketakutan. Aku bingung. Tiba-tiba ada yang masuk ke kamarku. Mbahku menengok keadaan diriku dan langsung membuat teh anget dan jamu buat aku. Kalau gak salah itu jamu namanya sawan. Yaps, ditumbuk dengan halus dan diberikan di dahiku. Almarhum mbahku sayang sekali dengan aku dan tidur di sampingku. Beliau menenangkan aku, tapi di dalam tidurku aku bermimpi buruk. Aku lupa tapi dulu mimpi apa. Tiba-tiba bangun aja gitu sampai keringetan banyak di samping mbahku yang masih tertidur. Aku baru sadar mbahku tidur di sampingku. Aku sedikit tenang, tapi jam menunjukkan pukul 4 dan aku harus siap-siap sholat subuh ke masjid. Hari Kamis di sekolah. Aku bingung mau ke rumah Dion lagi apa enggak. Aku trauma dan takut ke sana lagi. Tapi ada sesuatu hal yang menyebabkan aku harus ke sana. Aku harinya bulatkan tekad untuk ke sana. Ketika aku sampai ke sana, pintunya tertutup namun tidak terkunci. Aku tiba-tiba kepikiran ke rumah Pak RT sekitaran situ untuk nemenin aku. Namanya Pak Rahmat. Singkat cerita, aku menjelaskan apa yang terjadi selama ini dan aku takut ada sesuatu terjadi dengan kontrakan itu. Namun Pak Rahmat aku suruh cukup Pak Rahmat aja yang tahu. Pak RT setuju. Katanya ini juga termasuk aib lingkungan RT. Jadi Pak Rahmat siap menutup mulutnya untuk kejadian ini. Dan ketika sampai ke depan rumah, kita masuk. Setelah kita buka, bau amis menyebar. Bau melati tercium samar-samar. Suara pintu tertutup. Kita lari ke arah kamar yang dibuat ritual persembahan. Namun terkunci. Aku pegang pinggangnya Pak Rahmat, takut ada hal terjadi yang gak diinginkan. Akhirnya kita dobrak. Pas ketika kami buka, warning ya, ada adegan darah di sini. Si Siti tengah duduk di kursi dan di belakangnya ada sosok yang tinggi sekali seperti bapak-bapak yang memakai pakaian keraton. Namun wajahnya, banyak belatung dengan mata hampir keluar. Pak Rahmat melempar batu yang sudah dibaca-baca tadi sebelum ke rumah ini. Si Siti terduduk lemas. Kupingnya hilang satu. Pergelangannya putus dipotong secara paksa oleh benda yang kurang tajam. Namun dia masih hidup. Pak Rahmat cek keadaan si Siti. Dia masih hidup. Pergelangannya diikat dengan sebuah sabuk yang kencang. Kupingnya hanya ditutup oleh kain kasa dan lakban. Miris sekali. Ketika aku ingin keluar dan mencari Dion, dia tepat di depan ruangan itu. Fuck, ya Allah, aku ngilu melihatnya. Tapi itu real terjadi. Dion di depan ruangan itu dan masih memegang samurai, mukanya penuh darah, dan hidungnya hampir nggak terbentuk. Aku dan Pak Rahmat bingung dalam keadaan seperti ini. Namun akhirnya, sorot mata Dion mulai lelah, dan akhirnya jatuh di depan ruang sana. Pak Rahmat bergegas menyingkirkan samurainya. Aku nggak bisa bayangin si Siti ini. Udah nggak bisa ngomong, namun diperlakukan begini sama kakaknya. Aku beri minum itu si Dion dan Pak Rahmat memberikan pertolongan pertama dengan menutup lukanya si Siti. Apalagi pergelangannya. Akhirnya Dion cerita semua di kesempatan ini. Bi, maafin aku. Siti, maafin masmu ini. Pak RT, maaf mengganggu lingkunganmu. Aku hanya ingin perusahaan bapakku yang dulu bisa bangkit lagi. Bisa aku kelola kembali dengan membahagiakan adikku. Tapi aku salah. Bi, sebelum aku menghubungi dirimu, aku disuruh Pak Dediono untuk melakukan apa yang bisa kita sebut pesugihan demi kelancaran dan hasil yang instan. Kenapa aku milih kamu? Ya karena ada sesuatu yang melindungi dirimu. Waktu kecil hingga waktu di masa di perut aja, kamu diminati. Aku salah, aku musyrik. Aku ikutin semua proses itu dari hari Senin hingga Rabu kemarin, tapi gak bisa seminggu.
karena aku gagal dalam ritual persembahan. Kamu ingat hari Senin aku memotong sebagian ayam cemani itu? Itu berguna buat langkah pertama aku melakukan pesugihan. Kamu ingat waktu kita ke kuburan dan aku mengambil kayu kuburan orang tuaku? Itu langkah kedua. Itu aku ambil dan kupotong dan kutaruh di lemari biar lancar usahanya. Maafin aku, Bian. Maafin aku. Mintalah ampun kepada Allah sebelum ajal menjemput. Bi, ingat waktu itu ketika aku meminta untuk diantarkan ke rumah Pak Dediono. Aku melakukan ritual pemanggilan makhluk halus untuk kekebalan dan penjagaan diri aku. Pantas, Cok, sholat aku digangguin. Bi, tapi makhluk itu ingin darah dari adik kandungku. Aku gak tega, tapi ini demi kelancaran usaha aku. Dia ingin nyawa adikku. Akhirnya aku meminjam sebuah alat suntik dan obat untuk menghilang rasa sakit, dan samurai untuk menebas adikku si Siti. Siti menangis di kursi tersebut. Kamu tahu gak, Rabu sore aku setel dangdut yang sangat kencang untuk apa? Karena untuk menyamarkan suara tebasan samurai itu. Astagfirullah, Rek, gila ya. Demi duit bisa segitunya ngorbanin adeknya. Tapi Bi, aku gak tega. Aku gak pengen adekku mati. Makanya aku suntik tangannya agar mati rasa. Kan makhluk itu suka darahnya. Aku tebas terlebih dahulu telinganya untuk memenuhi tubuhnya dengan darah Siti sendiri. Lalu ketika ingin menembas tangannya, aku berdoa dengan mantra yang dibuat Pak D. Dan setelah disuntik, aku tebas itu tangan. Aku ikat tangannya dengan sabuku agar tidak ada pendarahan yang banyak. Maafin aku, Bi. Pak Rahmat sudah hampir ingin menebas kepala Dion. Namun si Siti melarang. Tapi Bi, mereka gak mau sekedar darah. Dia mau nyawanya. Tapi aku gak mau. Aku sudah tega dengan Siti. Akhirnya malam tadi aku diganggu makhluk yang sangat banyak dan hampir membunuh Siti dengan perantaraku. Namun ruangan tersebut aku kunci dan aku keluar ruangan dan diganggu terus menerus hingga subuh. Maafin aku, Siti. Maafin Mas, Bian, Pak Rahmat. BTW, yang nanyain bapak-bapak keraton kemana, dia bagaikan kabut terkena angin ketika Pak Rahmat melempar batu doa dari rumah. Bi, Pak Rahmat, habis ini saya dijemput Pak Dediono. Gak usah pikirkan saya, sekarang pikirkan Siti aja dan diobatin di RSUD sana. Kamu mau kemana dengan Pak Demu, Dion? Aku mau pergi jauh meninggalkan semua ini. Maafin ngerepotin kamu, Bi. Makasih sudah jagain Siti. Tiba-tiba ada mobil yang parkir di depan dan ternyata itu Pak Dediono yang terlihat biasa karena kejadian ini. Dia membopong si Dion dan melihat sekilas keadaan si Siti. Dia tersenyum kecut, lalu pergi meninggalkan kita bertiga dengan rumah yang penuh dengan darah. Pak Rahmat bergegas mengambil mobil dan melihat keadaan sekitar. Ketika semua aman, Siti diangkut ke RSUD. Si Siti diobati dan dirawat selama sebulan di RSUD. Waktu itu dengan bahasa isyarat dia punya BPJS dan alhamdulillah masih bisa dipakai. Kontrakannya aku dan Pak Rahmat yang bersihin. Barang-barang, jimat dan sebagainya dibakar di tempat yang jauh dan abunya disebar ke Laut Jepara. Siti akhirnya dijemput dengan bude dan sepupunya yang dari pihak ibu, yang di Pak Dediono itu dari pihak bapak. Bude dan sepupunya mau pergi ke Makassar untuk merawat si Siti ini agar pulih dan mendapat tangan baru. Jam 00.00, Dion entah gimana kabarnya, entah mati, entah sekarang masih hidup. Yang jelas bude dan sepupu itu berjanji akan melindungi Siti dan membawa ke tempat yang jauh. Sebelum dijemput, dia berterima kasih kepada Pak Rahmat sambil menunjukkan senyum yang manis. Setelah Pak Rahmat, dia menghampiriku. Dia menatapku dengan rasa terima kasih. Aku pun juga punya senyum yang manis. Maka aku balas senyumnya dengan senyumku. Tiba-tiba dia cium pipi aku. Aku malu dan memasang wajah yang sangat merah pada saat itu. Alhamdulillah, Siti sekarang di Makassar dan belajar memasak dari bude dan sepupunya. Mukanya itu mirip Alisa Subandono, cuma agak cabi gitu. Walaupun cacat fisik, Siti saat ini kuat dan akan dilamar seorang laki-laki bugis yang tampan. Aku senang mendengarnya. Kalau aku aja habis ditinggalin doi sebelum tahun baru. Ini aja rasa ambil aku ke doiku yang dulu aku lampiasin dengan cerita ini. Semoga aku juga kuat ya seperti Siti. Dan selesai. Sekian dan inilah cerita dari si Dion yang rela menumbalkan adiknya jadi tumbal pesugihannya.
Tapi karena dia nggak tega, akhirnya nggak jadi deh dia ditumbalkan. Semoga kita bisa memetik manfaat dari cerita kali ini ya gengs, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan Michan cuma mau menghimbau ya gengs, jangan pernah sekali-kali kalian mencoba sesuatu hal yang membuat kalian nantinya bisa menyesal. Seperti yang dilakukan Dion ini, jangan sekali-kali kalian mencoba ya. Karena itu akan berakibat fatal nantinya, dan merugikan dirimu sendiri. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga tekan lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Dan coret-coret juga ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Jika dalam cerita ini terdapat nama tokoh ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.